Nah, sekarang saya akan menghilangkan tegangan PLN. Ketika tegangan PLN hilang, maka apa yang terjadi? Lihat. Nah, ketika tegangan PLN hilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel Teknik Listrik. Di video kali ini, saya akan melanjutkan untuk tahapan cara merakit panel ATS. Kalau sebelumnya, saya merakit untuk tahap 1, 2, dan 3. Nah, sekarang saya akan memberikan tutorial untuk cara merakit ATS untuk tahap yang keempat. Untuk tahap keempat ini, saya mempraktikannya secara simulasi seperti yang tahap 3. Untuk praktik secara langsung, nanti saya akan men-share videonya. Untuk sekarang, saya akan mensimulasikan dulu, oke? Jadi sebelum ke videonya, jika channel ini bermanfaat, silahkan di-subscribe ya, sama di-like dan ditekan loncengnya, oke? Oke, untuk tahap 4 ini saya menggunakan 2 buah relay dan 2 buah relay timer atau TDR. Jadi yang ini adalah relay PLN sama TDR PLN, dan ini adalah relay genset dan TDR genset. Dan seperti biasa, di sini ada 2 buah MCB, yaitu MCB PLN dan MCB genset. Dan ini adalah terminal blok yang menuju output ke instalasi rumah. Jadi sudah saya jelaskan di video sebelumnya, untuk rangkaian ATS ini dikhususkan untuk rangkaian instalasi rumah. Oke, setelah tahu peralatannya, sekarang saya akan mencoba untuk cara pemasangan kabelnya kayak gimana. Jadi sebelum teman-teman mulai praktik, silahkan diikutin langkah-langkahnya dari awal ya, supaya gak bingung untuk pemasangan kabelnya, oke? Jadi untuk yang pertama, seperti biasa, lihat, kita sambungkan dari MCB masuk ke relay timer. Selanjutnya dari netral masuk ke nomor 7. Sudah saya jelaskan lagi. Jadi 2 dan 7 ini adalah koil, bisa dibulak-balik, bisa netral masuk ke 2, pasang masuk ke 7. Karena ini relay AC, jadi bisa dibulak-balik. Oke, silahkan, terserah teman-teman ya, tergantung kondisi panelnya kayak gimana. Oke, untuk selanjutnya dari nomor 2 kita jumperkan ke nomor 1. Selanjutnya dari nomor 3 masuk ke nomor 7. Kenapa saya jumperkan dari 2 ke 1 dan keluarannya dari 3 atau dari NO? Karena nanti untuk menjalankan relay PLN ini, ketika relay TDR ini atau relay timer ini mulai menghitung, setelah sesuai settingan, maka akan menjalankan relay ini, relay PLN, karena disambungnya di NO. Yang tadinya normally open, ketika relay timernya kerja, maka dia akan menyambung 1 ke 3 ini. Oke, kita lanjut lagi, nanti jelaskan secara detail ya. Untuk selanjutnya, untuk netralnya dipasang di 2. Nah, untuk yang relay PLN ini, yang udah 20 volt AC, saya balik nih, lihat. Yang pasanya di 7, netralnya di 2. Kalau yang relay timer, 2 yang pasa, 7 yang netral. Ya, bisa ya kayak gini, bolak-balik silahkan, karena ini adalah relay AC. Untuk selanjutnya, dari MCB sini, bisa, dari 2 juga bisa, dari 1 bisa, dijumperkan, silahkan. Saya ngambilnya dari MCB, masuk ke nomor 8. Nah, di sini harus ke yang NO, dari 6 ke instalasi rumah. 8 dan 6 ini adalah NO, 8, 5 ini adalah NC. Untuk selanjutnya, kita jumperkan 2 dan 1. Dan keluarannya 3 ke instalasi rumah. Nah, di sini saya mengambil dua-duanya yang NO, yaitu yang dari nomor 8 NO ke 6 keluar ke instalasi rumah, dan 2 ke 1 di jumper, keluarannya 3 NO masuk ke instalasi rumah. Nah, di sini jangan sampai salah, lihat, harus masangnya dari MCB ya, jangan dari 7. Sudah saya jelaskan sebelumnya. Nanti kalau dari 7, yang mengambil beban atau yang menanggung beban instalasi rumah nanti 2 relay. Nah, kalau ambil dari MCB langsung, berarti yang menanggung beban instalasi rumah yaitu yang khusus relay PLN ini. Oke, saya kira teman-teman sudah paham ya, kalau sering nonton video saya. Oke. Oke, untuk selanjutnya, pemasangan yang di PLN sudah selesai. Sekarang saya akan memulai pemasangan dari genset. Lihat, untuk yang dari genset ini kita pasang dari mana aja. Yang pertama,
kita pasangkan dari MCB, yaitu pasanya genset, masuk ke nomor 8 relay timer PLN. Kenapa dari 8? Ntar saya jelaskan. Selanjutnya dari nomor 5 sini masuk ke nomor 2 relay timer ya. Relay timer nih. Karena di sini ada penambahan relay timer untuk genset, maka dipasangkannya langsung ke relay timer. Kalau kemarin kan saya pasangnya cuma 2 relay dan 1 TDR ini ya. Sekarang saya tambahkan lagi untuk yang gensetnya. Untuk fungsi dan penjelasannya nanti saya jelaskan lagi setelah merangkai pemasangan kabelnya ya. Oke, untuk selanjutnya dari 0 genset masuk ke nomor 7. Saya pasangnya di 8 dan 5, yaitu di NC yang TDR. Kenapa harus dipasang 8 dan 5? Karena ini adalah untuk pengaman genset dan PLN juga. Jadi supaya nanti tidak terjadi bentrok. Karena di NC, jadi ketika TDR-nya kerja, maka nanti yang tersambung di MCB genset masuk tegangannya ke 8 tertahan di sini. Karena relay TDR yang PLN bekerja, maka nanti akan ke 6 yang nyambungnya ini. Jadi tidak ada tegangan yang masuk ke TDR ini, sehingga nanti untuk PLN dan genset perpindahannya sangat aman. Oke, lanjut aja. Sekarang untuk pemasangan dari MCB genset masuk ke nomor 8. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya juga. Jangan ngambil dari jumper sini ya, dari 2 ke 1. Sambungkan aja langsung dari MCB masuk ke 8, supaya si TDR ini dan si TDR PLN tidak menanggung beban bersamaan. Hanya dibebankan di TDR yang genset aja, nanti untuk menjalankan relay ini yang genset. Dan untuk selanjutnya dari nomor 6 masuk ke nomor 2, dan dari netral di seri atau diparalelkan masuk ke nomor 7. Nah, nanti ketika TDR ini kerja, karena ada tegangan dari genset melewati 85 NC, maka sesuai settingan waktu, relay timer ini akan menunda relay genset untuk bekerja. Nanti disimulasikan ya sama saya. Tenang aja. Kita lanjut dulu untuk pemasangan kabelnya. Untuk selanjutnya dari 8 atau dari MCB genset yang pasang masuk ke nomor 1, dan dari nomor 3 sini keluar masuk ke instalasi rumah. Selanjutnya dari nomor 7 kita jumperkan ke 8, dan dari nomor 6 langsung ke instalasi rumah. Nah, ini juga nih wajib ngambil dari MCB atau dari nomor 8 di jumper, silakan. Seperti sudah saya jelaskan tadi, ini supaya tidak menanggung beban secara bersamaan. Jadi untuk instalasi rumah ini hanya khusus dibebankan di relay genset ini. Relay timer ini khusus untuk menanggung relay genset. Dan relay timer TDR ini yang PLN khusus untuk menanggung relay timer yang genset. Sehingga tidak mengambil beban secara bersamaan. Jadi untuk yang menanggung beban instalasi rumah khusus yang relay 220 volt yang genset ini ya. Jangan sampai salah ya, awas ya. Untuk 8 dan 1 ini sangat vital nih. Oke. Nah, di sini saya jumperkan 7 ke 8, dan nanti ketika relaynya kerja maka 1386 akan tersambung, sehingga 36 ini keluarannya mengeluarkan tegangan ke instalasi rumah. Begitupun sama yang ini nih, relay PLN juga 3 dan 6 mengeluarkan tegangan untuk ke instalasi rumah. Selanjutnya kita paralelkan netral ke netral, pasang ke pasang, sehingga untuk output PLN dan genset sama-sama ke instalasi rumah. Oke, ini adalah rangkaian untuk ATS dengan menggunakan 2 relay dan 2 timer. Ini menurut saya adalah rangkaian untuk yang paling aman untuk menggunakan relay dan relay timer. Dan ini dikhususkan juga untuk instalasi rumah. Jangan dipakai untuk instalasi yang lain ya, khusus instalasi rumah aja, karena ampere yang digunakan di instalasi rumah lumayan kecil dan lumayan sepadan lah dengan relay 220 volt ini. Maka ini dikhususkan untuk instalasi rumah. Oke, karena rangkaian kontrolnya sudah selesai dipasang untuk pemasangan kabelnya, maka sekarang saya akan mensimulasikan cara kerjanya kayak gimana. Lihat, perhatikan ya, supaya teman-teman paham. Oke, jadi yang pertama saya akan meng-on-kan dulu untuk MCB-nya. Pertama kita on-kan MCB yang PLN, dan genset kita on-kan dulu. Nah, untuk MCB PLN dan genset sudah on posisinya nih. Nah, sekarang saya akan menghidupkan atau menyalakan tegangan yang dari PLN.
maka apa yang terjadi? 321. Nah, ketika tegangan PLN masuk, relay timer bekerja, lihat sesuai waktu dan menghidupkan relay PLN. Nih, lihat. Dan instalasi rumah sekarang menyala dan sumbernya dari PLN. Lihat nih, untuk yang merah-merah ini adalah tegangannya. Jadi PLN masuk tegangan, masuk langsung ke 2 dan 7, sehingga relay timernya bekerja dan sesuai waktu. Ketika waktu telah terpenuhi, maka relay ini akan bekerja atau relay PLN akan bekerja. Bekerjanya dari mana? Dari sini. 1 dan 3 kan tersambung, tegangannya masuk ke 7 dan 2 netral, maka ini akan bekerja. Relay PLN bekerja, maka dari 8 masuk ke 6, dari 1 masuk ke 3, sehingga 3 dan 6 mengeluarkan tegangan masuk ke instalasi rumah. Nah, itu untuk cara kerjanya kayak gitu. Tujuan dari rangkaian ini memakai timer yaitu untuk pengaman elektronik yang ada di rumah. Jadi ketika tegangan PLN masuk ini, elektronik rumah tidak ada hentakan langsung gitu. Jadi tunda dulu waktunya selama beberapa detik. Ketika sudah mencapai waktu, relay timer bekerja dan langsung relay PLN kerja, sehingga langsung mengalirkan tegangan ke instalasi rumah. Maka instalasi rumah untuk elektronik aman, tidak langsung terjadi hentakan. Nah, begitupun sama dengan genset nih, kayak gitu juga. Kalau kemarin kan saya tidak memakai timer ya untuk yang gensetnya, sekarang saya memakai timer, sehingga untuk yang genset juga nanti akan aman gitu, akan menunda waktu juga sama seperti yang relay PLN ini. Oke, sekarang untuk yang dari genset saya akan mengasih tegangan masuk ke rangkaian kontrol ini. Coba kita nyalakan untuk yang dari genset 321. Nah, ketika genset sudah ada tegangan, maka yang relay timer dan relay genset ini tidak akan bekerja. Kenapa? Karena tegangan dari PLN masih ada. Kenapa bisa tidak bekerja? Lihat, di sini kan kita ngambilnya dari 8 ya, sama keluaran dari 5. Berhubung 8 sama 5 ini adalah NC, ketika relay TDR ini kerja, maka 8 dan 5 ini akan terbuka dan akan pindah ke 6. Sehingga sekarang kondisinya yang nyambung yaitu 8 dan 6. Maka di sini yang dari MCB sini yang genset tertahan di 8. Maka tidak akan terjadi apa-apa. Relay timer genset dan relay genset tidak akan kerja walaupun di sini sudah masuk tegangan. Nah, disinilah fungsinya pengaman yang NC ini. Jangan sampai salah makanya pemasangan dari MCB ke 8 sini. Nah, sekarang saya akan menghilangkan tegangan PLN. Ketika tegangan PLN hilang, maka apa yang terjadi? Lihat. Nah, ketika tegangan PLN hilang, maka yang dari genset tegangan masuk ke relay timer yang 8. Karena NC, maka relay timer ini atau tegangan ini akan terhubung ke 5, sehingga masuk ke 2 dan menjalankan relay timer genset sesuai waktu. Dan apa yang terjadi? Nah, setelah itu akan menjalankan relay yang 220 genset ini. Ketika relay yang 220 genset ini kerja, maka yang dari 1 sini, lihat, yang dari 1 fasa dari genset masuk ke 1 dan dari netral 7 di jumper masuk ke 8. Karena relay ini bekerja, maka 1 dan 3 akan tersambung, 8, 6 akan tersambung, sehingga mengeluarkan tegangan dari 3 dan 6 masuk ke instalasi rumah. Jadi sekarang untuk supply tegangan instalasi rumah yaitu dari genset. Nah, lihat, untuk bebannya yang menanggung dari instalasi rumah yaitu khusus yang dari relay genset aja. Kita lihat, karena ngambilnya dari MCB masuk ke 1. Jangan dijemperkan di sini, awas jangan sampai salah ya. Berarti sekarang yang nanggungnya hanya khusus relay genset aja. Nah, jadi gitu ya untuk cara kerjanya ya. Yang masuk tegangan ke instalasi rumah ditunda dulu sama yang TDR. Ketika TDR sesuai waktu settingan, maka relaynya akan bekerja, sehingga sebelum masuk ke tegangan instalasi rumah ditunda dulu di relay timer ini. Nah, setelah beberapa detik baru tegangan ke rumah ada gitu. Oke. Nah, sekarang saya akan menyalakan kembali untuk tegangan PLN. Lihat apa yang terjadi, 321.
Nah, ketika tegangan PLN nyala, maka menyalakan timer sesuai waktu sehingga menjalankan relay PLN ini. Sehingga untuk instalasi rumah tegangannya kembali ke PLN. Nah, walaupun genset tetap menyuplai tegangan, tetapi untuk relay genset ini mati karena di sini disambungnya di 8 dan 5. Karena relay TDR PLN bekerja, maka nyambungnya ke 86 sehingga tegangan dari genset masuk ke 8 dan ditahan di 8 sehingga terjadi pengamanan di sini. Maka relay gensetnya dan timernya tidak akan bekerja. Oke, jadi segitu aja ya untuk rangkaian ATS untuk tahap yang keempat. Nanti saya akan mempraktikkan secara langsung dengan alat-alat yang saya gunakan. Mudah-mudahan sekarang bermanfaat bagi teman-teman untuk simulasinya. Jangan lupa di subscribe ya, dan di like dan ditekan loncengnya, dan di share juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.